Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Seorang syekh pernah bercerita tatkala dia berdakwah di belantara hutan Afrika. Dia menempuh perjalanan yang jauh dengan berjalan kaki, melewati rawa-rawa, menginjak lumpur-lumpur, dan dia merasa bahwasanya dia sudah berjuang untuk bisa berdakwah. Ternyata di tengah hutan belantara tersebut dia mendapati seorang wanita bule yang sudah tinggal di situ lama sebagai misionaris, mendakwahkan kesyirikan dan kufuran di tengah hutan belantara. Maka tatkala itu syekh tersebut sadar bahwasanya ternyata apa yang dia lakukan belum apa-apa dibandingkan dengan pejuang kesyirikan tersebut. Terlebih-lebih lagi seorang wanita. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Para pelaku maksiat, para pelaku kesyirikan, mereka juga berjuang menyebarkan kesyirikan dan menyebarkan kemaksiatan yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang kesabarannya orang-orang musyrikin. Tatkala mereka berkata, "In kada la yudhilluna an alihatina laula an sabarna." Kata mereka, hampir-hampir saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyesatkan kita dari penyembahan terhadap Tuhan-Tuhan kita. Laula an sabarna, kalau bukan karena kita bersabar. Sebagian ahli tafsir mengatakan mereka kaum musyrikin sombong dan bangga dengan kesabaran mereka di atas kesyirikan, sehingga Nabi Muhammad SAW tidak berhasil mendakwahi mereka. Mereka bangga, kalau bukan karena kesabaran kami, kalau bukan karena ketegaran kami di atas kesyirikan, maka kami akan terbawa oleh dakwanya Nabi Muhammad. Demikianlah kebanggaan mereka. Dalam ayat yang lain juga Allah menyebutkan mereka para pelaku kesyirikan saling berwasiat untuk saling sabar di antara mereka. Wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka berjalanlah sekelompok dari mereka kemudian menasihati sebagian yang lain, ya, animshu wasbiru ala alihatikum. Berjalanlah kalian dan bersabarlah kalian dalam menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Lihat bagaimana mereka saling berwasiat untuk bersabar. Karenanya kita dapati orang-orang yang berdakwah kepada kekufuran, kepada kesyirikan, mereka juga berjuang. Mereka juga mengorbankan jiwa dan raga. Mereka juga berinfak, mengeluarkan harta mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah." Mereka orang-orang kafir, mereka menginfakkan, mengeluarkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fasayunfiqunaha tsumma takunu alaihim hasratan tsumma yughlabun. Mereka terus menginfakkan harta mereka, kemudian infak mereka tersebut akan menjadikan mereka mengalami penyesalan. Tsumma yughlabun, dan mereka akhirnya kalah. Walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Padahal mereka nanti di akhirat kelak akan dikumpulkan menuju neraka jahanam. Lihat, padahal mereka berinfak dan uang tersebut akan mengantarkan mereka kepada neraka jahanam, namun mereka bersabar. Contoh kesabaran orang musyrik atau orang kafir, Allah sebutkan juga tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam tatkala mendakwahi anaknya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, tatkala Nabi Nuh alaihissalam sudah naik di atas perahu, sementara banjir telah melebar di atas muka bumi ini, maka Nabi Nuh melihat anaknya dan dia ingin mendakwahi anaknya yang masih dalam keadaan kafir. Wahia tajri bihim fi maujin kal jibali. Maka perahu tersebut berlabuh, ya, di atas air banjir yang begitu besar, ya, ombaknya seperti gunung, ombaknya luar biasa. Kemudian wanada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayyarkam ma'ana. Sementara sang anak sudah hampir tenggelam, maka Nabi Nuh berkata, "Wahai anakku, wahai putraku," dengan panggilan rahmat, dengan panggilan kasih sayang. "Irkam ma'ana, ayo naik bersama kami. Wala takum ma'al kafirin." Jangan kau bersama orang-orang yang kafir. Namun apa jawaban anak Nabi Nuh dengan begitu tegarnya di atas kekufurannya, di atas kesyirikannya? Dia mengatakan, "Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'." Saya akan pergi
menuju gunung yang akan menyelamatkan saya dari air banjir ini. Ternyata dia bersabar. Bersabar di atas kesyirikannya. Padahal ayahandanya ingin menolongnya, namun dia bersabar di atas kesyirikannya. Akhirnya, kata Allah, wa kana minal mughraqin, dia pun tenggelam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pelaku kemaksiatan, pelaku kesyirikan, pelaku kufuran juga bersabar. Padahal kesabaran mereka itu semakin menjerumuskan mereka ke dalam neraka jahanam, semakin membuat mereka terperosok di dasar neraka jahanam. Lantas kenapa kita tidak bersabar? Sementara antum adalah para pejuang dakwah, sementara antum berpegang teguh di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, kenapa antum tidak bersabar dalam berjuang? Kenapa antum tidak bersabar dalam berdakwah? Kenapa antum tidak bersabar dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa antum tidak bersabar tatkala dicaci maki oleh orang-orang yang menyuruh kepada kesesatan? Jika para pelaku maksiat bersabar, kenapa Anda tidak bersabar? Kenapa kita tidak bersabar? Lihatlah. Dahulu, ya, kalau ada seorang wanita ya, membuka jilbabnya, kemudian nampaklah sebagian auratnya, nampaklah sebagian pahanya, maka akan jadi bahan hinaan di kampungnya. Akan jadi buah bibir di kampungnya, maka para ibu-ibu akan membicarakan tentang wanita ini, menghinakan dia itu orang tidak punya malu. Ini kita bicara tentang puluhan tahun yang lalu. Ada wanita yang buka auratnya maka jadi bahan cibiran. Namun wanita yang buka aurat ini dia bersabar. Dia bersabar meskipun dicaci maki, dia bersabar, tetap bertahan dengan membuka auratnya. Sehingga akhirnya apa? Diikuti oleh banyak orang. Bersabar dalam maksiat. Diikuti oleh banyak orang. Sekarang kondisinya terbalik. Dalam satu kondisi tertentu, justru seorang yang memakai jilbab sekarang dicibirin, dihinakan, direndahkan. Oleh karenanya, kalau para pelaku maksiat saja mereka bersabar, sementara kesabaran yang mengantarkan kepada neraka jahanam, bagaimana dengan kalian wahai para pejuang dakwah? Bagaimana dengan kalian wahai para wanita yang berpegang teguh dengan syariat Nabi Muhammad SAW? Bukankah kesabaran kalian akan mengantarkan kalian kepada surga Allah Subhanahu wa taala?